Dan akhirnya Mas Anas hadir di sini. Siapa yang tidak tahu Prambanan Jazz Festival dan juga konser-konser luar biasa sebelumnya ada Mariah Carey, ada Westlife, langganan kemarin baru saja mengguncang Istora ya dari Libanon gitu. Mas Anas sudah berapa lama di industri ini menjadi promotor? Sejak sebelum lahir. Siapa nih yang belum lahir? Saya bikin musik promotor tuh sejak 2011 sebenarnya. Yang lebih ke formal gitu. Kalau sebelumnya konser pertama saya tahun 2002 Glenn Fredly di Jogja. Jadi saya berteman sama Glenn itu sejak 2002 saat dia ngeluncurin album Selamat Pagi Dunia. Nah, itu hobi aja karena bisnis saya waktu itu belum di musik promotor. Nah, beneran bikin promotor menggelar Trio Lestari waktu lagi-lagi sama Glenn gitu. Itu tahun 2011, David. Berarti secara official begitu, maksudnya official ini berbadan hukum, BKPT dan lain sebagainya itu di tahun 2011, tapi menjalani dari tahun 2002. Klasik Mas Anas, problematika apa sih yang menjadi tantangan dan sampai saat ini sebetulnya belum ada solusi konkret begitu yang bisa memudahkan, melancarkan bisnis dari promotor di Indonesia? Soal apa nih? Perizinan? Perizinan kah? Apa? Boleh apapun. Bukan Ya. hanya perizinan mungkin. Jadi kalau bicara soal perizinan, itu jauh lebih baik dibandingkan 5 tahun atau 10 tahun yang lalu saat ini. Gitu. Jadi kira-kira saat COVID itu kita mendirikan, saya salah satu founder dari Asosiasi Promotor Musik Indonesia. Waktu itu berupaya untuk mengusulkan perizinan yang lebih simple gitu ya. Dan ini sudah bisa dirasakan hasilnya sampai hari ini, itu luar biasa memang, lebih simpel sekarang. Tapi memang belum merata gitu ya. Nah, saya ini kan basicnya di home base-nya di Jogja. Nah, masing-masing event itu memang punya kesulitan yang beda-beda. Teman-teman bisa bayangkan Prambanan Jazz Festival itu venue-nya di sebuah tempat heritage gitu ya, yang dikelola oleh Kementerian Kebudayaan. Itu juga harus ada izin. Jadi ada 3 izin yang harus ditempuh gitu. Senang cari masalah ya orangnya ya. Ya, satu dari pengelola sendiri Taman Wisata Candi, yang kedua dari kepolisian izin keramaian, yang ketiga dari Kementerian Kebudayaan. Dan kami mengawali itu dulu sangat susah karena regulasi itu beda-beda gitu. Misalnya soal disabelnya harus berapa gitu, getarannya gitu. Sehingga akhirnya kita termasuk EO atau promotor musik yang membantu bikin semacam kayak panduan di Candi Prambanan, di venue. Makanya kita senang sekarang banyak sekali event-event di Candi Prambanan itu cukup melihat juklak yang kita bikin bersama teman-teman Kementerian Kebudayaan gitu. Jadi sudah nggak ada lagi debat-debat lagi gitu. Dulu itu kan setiap mau bikin panggung ini terlalu maju gitu, harus mundur lagi gitu. Kalau sekarang sudah dipatok, sudah diukur. Jadi ini penyelenggaraan kita yang ke-11, tahun depan ke-12, majunya harus 13,5 meter gitu, dari pagar. Nah itu dulu susah banget untuk mengeluarkan surat izin dari kementerian, karena kalau nggak ada itu polisian nggak mau mengeluarkan gitu dari Kementerian Kebudayaan. Nah ini akhirnya kita coba gagas. Nah ini berbeda juga dengan di Jakarta atau di kota-kota lainnya ya? Ya. Di Jakarta jauh lebih simpel karena komunikasi kami dengan Polda Metro itu gampang banget. Ciai Krip. Teman-teman tahu nggak, salah satu isu yang paling serius kira-kira 5-10 tahun yang lalu itu beberapa artis internasional nggak mau datang ke Indonesia karena perizinan. Fake gitu. Sampai terkenal ke luar negeri karena perizinan kayak kita susah. Ada salah satu konser, saya nggak bisa sebut namanya, izin baru keluar H-1, bahkan ada yang hari H. Serius. Gitu. Nah, terus kan penjualan tiket dan lain sebagainya gimana Mas? Udah dijual, promotor kan nekat orangnya. Belum ada izin tapi udah jualan kan? Ya kelihatan. Tetapi perizinan itu bisa sampai keluar itu hari H, bahkan hari H, H-1 juga pernah. Padahal ini artis gede banget.
Nah ini yang buat trauma gitu. Tetapi alhamdulillah sekarang sudah nggak ada isu itu gitu. Perizinan sekarang relatif lebih mudah karena APMI saat itu benar-benar banyak melakukan ini ya influence dan insight kemana-mana ke media. Saya termasuk orang yang berkali-kali nulis bahwa perizinan itu penting karena ini soal campaign kita ke luar negeri gitu. Dan alhamdulillah sampai sejauh ini kita komunikasi dengan agen-agen luar negeri udah nggak ada isu soal perizinan gitu. Jadi, dan teman-teman dari kepolisian yang mengeluarkan perizinan saya pikir sangat merespons cepat saat itu ya untuk soal perizinan. Jadi dibandingkan dengan 5 atau 10 tahun yang lalu katanya sudah membaik soal perizinan. Kita tanya langsung ke Bapak M. Al-Ghifari, panggilannya apa Pak? Al-Ghifari saja, baik. Pak Al-Ghifari diapresiasi begitu loh oleh salah satu pelaku industri promotor di Indonesia, promotor musik besar di Indonesia. Tapi sebetulnya apa sih yang menjadi Yang menjadi gini, klasik sekali masalahnya kalau mau bikin eventnya berapa orang? Kalau izin keramaian gitu ya. Lalu domisili daerahnya di mana? Lalu ada lapisannya ternyata. Saya tahu dari mulai Babin Kamtibmas, Polsek, Polres gitu ya, itu kan sudah ada stratanya. Nah itu sebetulnya satu pertanyaannya sudah disosialisasikan dengan baik dan bisa diakses siapa saja. Lalu bagaimana kita menentukan level event ini harus ke yang mana? Kayak gitu, Pak Al-Ghifari silahkan. Oh mau dibuka dulu ada materinya teman-teman, boleh dibantu. Sudah diberikan ya oleh Pak Al-Ghifari. Jadi kita bisa lihat nih sama-sama, sosialisasi bersama. Tapi benar ya Pak Al-Ghifari memang gitu ya, ada skalanya gitu ya, atau ada aturannya. Boleh dibantu, sudah bisa ditampilkan? Oke, lagi loading katanya. Sembari menunggu loading, Pak Mas Al-Ghifari silahkan. Secara general saja dulu. Baik, secara general, kebetulan waktu saya di Mabes, sebelum berdinas di Polda ini, saya sempat ikut terlibat di bagian bersama APMI ini untuk perizinan online itu. Yang sekarang sudah bisa diakses secara online begitu ya? Namun kendalanya, mungkin banyak dari para promotor atau IU malah enggan untuk melaksanakan perizinan online. Kenapa Mas Al-Ghifari? Nah, karena dalam siklus pembuatan perizinan online itu memang kita dari Baintelkam itu waktu itu berkoordinasi dengan Pan RB ya Pak ya. Itu menggunakan standarisasinya itu luar negeri. Mungkin terkendala di bagian biaya keamanan. Namun kalau untuk biaya keamanan bukan pada ranahnya saya untuk membicarakan itu. Oke, ini kita lihat di sini nih, ya, urgensi perizinan. Karena kalau untuk perizinan itu dilakukan di Satker Intelkam Polri. Kemudian kalau untuk kami menyusun untuk diusulkan kepada pimpinan urgensinya apa, terus potensinya apa itu nanti akan menjadi bahan pimpinan untuk menentukan berapa jumlah kapasitas pengamanannya, kemudian bagaimana cara bertindak kepolisian itu untuk melakukan pengamanan pada acara tersebut. Gitu. Mas Al-Ghifari, contoh saya adalah orang awam. Saya orang awam yang mau mendukung AIMAS membuat sebuah kampanye atau acara-acara. Let's say di sini ada 500 orang mungkin ya, Kang ya, kurang lebih 500 orang. Hal pertama yang harus saya lakukan, saya ingin bikin acara di Taman Ismail Marzuki dengan audiensnya 500 orang, ada pertunjukan musiknya, ada showcase-nya, ada talk show-nya. Hal pertama apa yang harus saya lakukan? Jadi kalau misalnya memang orang awam kan rata-rata kita sudah untuk satker wilayah. Kami itu dari Satker Mabes, lingkupnya untuk nasional, kemudian turun lagi ke Polda, misalnya contoh Polda Metro Jaya itu lingkup daerahnya Jakarta Raya, wilayah hukumnya. Kemudian turun lagi ke Polres itu lingkup kabupaten, kemudian turun lagi pada level paling bawah Polsek kecamatan. Nah, kami sudah mengatensikan kepada level jajaran wilayah untuk menyentuh kepada venue-venue yang mungkin akan dipakai untuk acara-acara tersebut. Mungkin kalau misal orang-orang awam yang kebingungan, ya silakan dikoordinasikan dengan satker-satker wilayah kepolisian yang level bawah itu. Oke, jadi saya harus pertama kali adalah melihat dulu lokasi saya di mana, baru saya yang jemput bola untuk reach out.
satuan kerja mana yang mungkin menaungi wilayah tersebut gitu ya Mas Algifari? Atau mungkin memang salah satunya ini sebagai wadah sosialisasi saya juga. Kebetulan terima kasih kepada panitia, mungkin banyak yang bingung terkait bagaimana sih izin keramaian ini, kemudian apa sih urgensinya gitu, kenapa harus dibuat izin keramaian gitu. Allahu Akbar. Sebenarnya bukan izin keramaian juga namanya itu, Tapi kan itu hanya konotasi ya. Izin kalau berdasarkan Perpol itu kan izin keramaian umum dan kegiatan masyarakat. izin keramaian umum dan kegiatan masyarakat. Lebih lengkapnya itu. Berarti ini hanya masalah diksi saja gitu ya. Oke, silakan Mas Algifari, ada yang mau dipaparkan? Minta tolong yang slide pertama. Yang slide pertama, teman-teman. Setelah ini kali. Ini. Nah, begini loh, Bapak Ibu. Mungkin setelah saya beranjak ke Polda Metro, beberapa kali saya menemukan permasalahan-permasalahan di level praktisi itu seperti ini. Banyak yang, makanya kenapa kita selalu berkomunikasi dengan lebih jelas, dan saya minta tolong kepada rekan-rekan untuk yang mau mengadakan acara itu lebih diterangkan seterang-terangnya. Nah ini karena ada beberapa masalah yang terkait overcrowded, kemudian datangnya artis internasional ke Indonesia itu seperti contoh salah satu artis itu Hon gitu, itu pernah melaksanakan tour di Indonesia itu terdapat penolakan. Penolakannya apa? Penolakannya itu karena diisukan mereka ini LGBT. Nah, mungkin dengan berbagai kultural di Indonesia ini, ya harapannya mungkin kalau dengan teman-teman yang mengajukan izin ini kan itu nggak bermasalah, tapi itu kan pandangan kalian. Bisa jadi dengan berbagai kultur, kemudian berbagai pandangan orang masing-masing yang ada di Jakarta ini, utamanya sebagai barometer Indonesia ya, ya itu bisa menimbulkan masalah, malah membuat isu baru. Nah, harapannya kami kepolisian, kita utamanya Intelkam bisa bekerja semaksimal mungkin untuk mereduksi hal-hal seperti ini. Kenapa? Nanti saya jelaskan, ada tingkatannya untuk internasional, baiknya diajukan level harinya berapa, baiknya sebelumnya, kemudian skala yang lokal berapa. Yang lokal dulu deh Mas, kita nggak usah go internasional dulu ya. Yang lokal dulu tuh hamin berapa sih sebetulnya untuk mengajukan izin? Ada di slide. Di slide Tolong berikutnya, boleh teman-teman? Ini ya. Kalau ini dasar undang-undang kami untuk melaksanakan pelayanan berizin keramaian. Udah undang-undang nomor 2 tadi, oke. Nah ini salah satunya untuk pertunjukan musik dan konser. Dan konser itu ya salah satu bagian dari kegiatan yang memerlukan surat izin. Mas Algifari, ini boleh di-share ya ke teman-teman? Justru ini malah Ya, sebagai acuan. wujud acuan. Ya. Baik. Film dokumenter. Silahkan dilanjutkan. Nah, jadi waktu ini yang setelah surat itu masuk kepada kita, surat permohonan masuk kepada kita itu, kita akan memfilter, Mbak. Filternya tujuannya apa? Nah, contoh seperti konser Hon lah kita sebut itu. Itu kan kita dari wilayah Sumatera Utara ditelepon karena beberapa rangkaian konser itu kan ada di beberapa wilayah ya. Jadi di waktu itu kita buka saja di wilayah Sumut itu terdapat penolakan dari salah satu pihak karena diisukan bahwa Ya, terkait dengan LGBTQ lah ya, itu. si grup Hone ini ya. Nah, Oke. beberapa kali di Jakarta itu tidak hanya isu itu aja, isu terkait misalnya satanik atau apa, itu banyak. Nah, Terutama di konser musik ini ya. filternya ini yang menentukan indikatornya, lalu satuan-satuan filter yang siapa saja yang filter itu gimana Mas Algifari? Banyak kalau mungkin tidak bisa saya jelaskan secara intelijen bekerja bagaimana, tapi memang di bawah itu riak-riaknya ada. Mungkin makanya justru kita meminta bukan meminta percepatan, kita memohon gitu
Karena jangan sampai ini yang awalnya dari berpotensi naik menjadi gangguan nyata. Gitu. Jadi ini syarat-syarat ini pun tentunya tidak ada ya pasal yang mengatakan bahwa ini akan di ACC atau akan dikabulkan sesuai dengan filter yang berlaku. Tidak ada ya tulisan pasal seperti itu. Maksudnya gimana, Pak? Kan tadi harus melalui proses filterisasi kan. Filter dulu kan belum tentu, berarti ketika kita mengajukan 14 hari kerja itu belum tentu akan dikabulkan izinnya. Dan harus melalui proses filter yang tadi Ya, disebutkan. Rata-rata ya kita lihat dulu. Kalau selama pengalaman saya dari 7 bulan ini menjabat di bagian perizinan ini, ya alhamdulillahnya sebisa mungkin kita akan berkomunikasi dengan pihak panitia. Apa sih sebenarnya permasalahannya? Kemudian apa yang menjadi masalah antara kita memediasi, tapi walaupun kita lakukan secara langsung ya. Jadi betul pertemuan secara langsung maksudnya. Intinya ada ruang komunikasi begitu Ya. untuk akhirnya proses filterisasi itu akan dilakukan. Oke, bisa dilanjutkan Mas Alifari? Lanjut. Ini pengawasan dari kepolisian yang memang disertakan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, kemudian diturunkan hingga menjadi Perpol itu. Mungkin bisa dibaca oleh rekan-rekan sekalian. Tapi kami dari kepolisian sebisa mungkin, karena pimpinan-pimpinan kami juga sangat mendukung industri kreatif ini berkembang, ya sebisa mungkin kita akan membantu teman-teman ini untuk mereduksi masalah-masalah. Karena ya harapan kita dari kepolisian juga yang penting selama berlangsung, kemudian sebelum berlangsung, hingga nanti para teman-teman peserta baik panitia kembali ke rumah untuk dalam acara tersebut, ya kita harapannya intinya aman aja. Aman aja ya. Semoga juga sesuai dengan ya slogannya dari Kapolda kita kan, jaga Jakarta itu tujuan beliau memang ingin sekali menjaga situasi Jakarta ini tetap aman dan kondusif. Jadi agar teman-teman setiap kegiatan kemudian perekonomian tetap bisa berjalan sebagaimana mestinya. Oke. Dan tentunya kepolisian bukan sendiri begitu ya di sini dalam hal ini untuk mengeluarkan perizinan dan lain sebagainya, memperlancar industri kreatif. Ada juga dari Kementerian Pariwisata. Ya, noise. Mbak Dian yang udah mulai googling nih, saya seru banget kayaknya tadi ya, mencari relativitas gitu antara undang-undang dan juga pelaksanaan izin keramaian di Indonesia. Tapi sebetulnya bagaimana kebijakan yang diterapkan? Kalau tadi kan kepolisian sudah memaparkan begitu ya, sebetulnya ada tahapannya, ada stratanya begitu ya. Mbak, mau maaf sepotong, mungkin slide terakhir. Kamu kok senangnya motong? Kamu durasi ya motong? Apa nih? Nah, ini penting. Saya minta tolong mungkin kalau rekan-rekan kontaknya. Dampak mungkin setelah COVID ini kan banyak, mungkin Mas Ana juga merasakan banyak yang timbul bisnis baru yang melibatkan butuh perizinan di industri kreatif ini. Ya mungkin kalau bingung bisa kontak kami. Kalau tiba-tiba ada pemalakan liar boleh ya Mas Algifari dilaporkan juga ya. Oke, baik.